Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Maitania Putri dari PAI kelas 4C akan melaksanakan tugas video dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan biografi Ahmad Hasanah. Ahmad Hasanah atau sering disebut Hasan adalah salah satu tokoh utama organisasi Persatuan Islam yang biasa kita sebut Persis. Sosok ulama yang satu ini tidak hanya dikenal luas di Indonesia, tetapi juga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura. Sebagai seorang ulama, Ahmad Hasan dikenal sangat militan, teguh pendirian, dan memiliki kecakapan yang luar biasa. Pemahamannya dalam bidang ilmu pengetahuan agama sangat luas dan mendalam. Ahmad lahir pada tahun 1887 Masehi di Singapura. Ayahnya bernama Ahmad Sina Papu Maricar yang digelari pandit berasal dari India dan ibunya bernama Muznah berasal dari Palekat Madras. Ahmad menikahi Muznah di Surabaya ketika ia berdagang di kota tersebut. Kemudian menetap di Singapura. Ahmad adalah seorang pengarang dalam bahasa Tamil dan pemimpin surat kabar Nurul Islam di Singapura. Ia suka berdebat dalam masalah bahasa dan agama serta mengadakan tanya jawab dalam surat kabarnya. Ahmad Hasan merupakan nama yang dipengaruhi oleh budaya Singapura. Nama aslinya adalah Hasan bin Ahmad, namun karena mengikuti kelaziman budaya Melayu yang melekatkan nama keluarga atau orang tua di depan nama asli, akhirnya nama Hasan bin Ahmad berubah menjadi Ahmad Hasan. Ahmad Hasan menikah pada tahun 1911 dengan Maryam, peranakan Melayu Tamil di Singapura. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 7 orang putra dan putri, yaitu yang bernama Abdul Qadir, Jamila, Abdul Hakim, Julaiha, Ahmad, Muhammad Said, dan Mansur. Kemudian Ahmad Hasan belajar tekun di Kediri, selesai di Kediri kemudian melanjutkan sekolah pertenunan milik pemerintah di Bandung pada tahun 1925 di Kota Kembang. Di Kota Kembang ini ia tinggal bersama keluarga Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persatuan Islam. Di kota inilah ia berkenalan dengan para saudagar Persis, antara lain Ansori, Tamim, Zamzam, dan lain-lainnya. Dari perkenalan ini, Ahmad Hasan sering diundang untuk ceramah dan memberikan pelajaran pada pengajian-pengajian jamaah Persis. Dengan metode dakwahnya dan kepribadiannya serta pengetahuannya yang luas, jamaah Persis tertarik dengan Ahmad Hasan sehingga ia dikukuhkan sebagai guru dan tokoh Persis. Hal ini yang membuat ia membatalkan untuk kembali ke Surabaya pada tahun 1940. Ahmad Hasan pindah ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur untuk mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Persis pada tanggal 10 November 1958. Ahmad Hasan juga meninggal di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Mungkin cukup segitu penjelasan biografi tentang Ahmad Hasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep pendidikan menurut Ahmad Hasan. Ahmad Hasan merupakan tokoh yang mengkritisi sistem pendidikan Barat. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan Barat menolak nilai-nilai keagamaan. Padahal sains,
dan agama tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan Barat menolak nilai-nilai keagamaan, padahal sains dan agama tidak dapat dipisahkan. Penjelasan di dalam Al-Quran dan terbukti secara sains atau ilmu pengetahuan adalah seperti proses turunnya hujan dan terjadinya alam semesta yang sesuai dengan sains. Sehingga pendidikan Barat yang menekankan terhadap kebenaran ilmu pengetahuan hanya akan melahirkan manusia yang rusak akan moralnya. Hasan mendirikan kelas di bawah naungan Persis pada tahun 1927. Forum diskusi tersebut dibuat untuk pelajar yang menempuh pendidikan di sekolah buatan pemerintah negara Belanda. Tujuannya adalah agar para pelajar tersebut dapat belajar mengenal Islam. Pendirian kelas diskusi tersebut dilakukan Ahmad Hasan mempunyai tujuan kepada pelajar yang sebelumnya sekolah di sekolah pemerintah Belanda tidak buta mengenai ilmu agama. Selanjutnya, menelusuri jejak-jejak pemikiran Hasan tentang pendidikan ini memang cukup sulit. Sulit karena secara eksplisit tidak pernah menerbitkan tulisan tentang pendidikan. Bagi Ahmad Hasan, tujuan pendidikan adalah terbentuknya akhlak yang terpuji, peserta didik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Alasan beliau membuat tujuan seperti itu adalah karena Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan siswa yang mampu mempunyai akhlak yang baik. Cukup sekian penjelasan tentang biografi Ahmad Hasan dan konsep pendidikan menurut Ahmad Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.